Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Firman Sakri Pribadi SMM, dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat di Pariaman dengan NIDN 10141117101. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut juga dengan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menjadikan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai acuan dalam proses perkuliahan. Di era modern, pembelajaran menuntut lebih dari sekadar penyampaian materi. Dosen harus mampu merancang proses yang terintegrasi, memicu partisipasi aktif mahasiswa, dan mengevaluasi capaian secara terukur. Untuk itu saya menggunakan kerangka DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang terbukti meningkatkan efektivitas pengajaran dan motivasi belajar. Delivery. Materi disampaikan melalui kombinasi kuliah tatap muka, slide interaktif, video studi kasus, dan artikel terkini. Setiap konsep, misalnya analisis SWOT, diperkenalkan secara berjenjang. Untuk menambah wawasan mahasiswa, saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang saya distribusikan pada mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki bekal pengetahuan sebelum perkuliahan dimulai. Referensi yang digunakan yaitu buku maupun artikel terkini serta jurnal manajemen. Interaksi merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya meminta mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, atau bisa juga mahasiswa yang tidak paham dengan materi perkuliahan boleh menanyakan perihal materi yang tidak dipahaminya sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif baik dengan saya sendiri maupun antar mahasiswa. Hal ini dilakukan guna melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Tugas dapat berbentuk kuis, tugas ringkas, literatur review. Melalui pendekatan DIA, saya tidak hanya menyampaikan materi manajemen strategik, tapi juga memastikan bahwa mahasiswa aktif berpikir, berkolaborasi, dan mencapai hasil belajar yang terukur. Metode ini selaras dengan standar sertifikasi dosen dan menunjukkan komitmen saya dalam menciptakan pengalaman belajar mahasiswa yang berkualitas. Adapun pemaparan selanjutnya yaitu mengenai garis besar mata kuliah manajemen strategik. Garis besar pemaparan ini mencakup mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Strategik dengan bobot 3 SKS dengan kode MKM 6116 yang diajarkan pada semester 7 atau semester ganjil. Manajemen strategik adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep, teori, dan praktik dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi bisnis di organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai alat dan teknik manajerial yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi organisasi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan secara profesional dalam bidang pengelolaan bisnis, perencanaan strategi, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Keluaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan manajemen strategik ini adalah mahasiswa akan mampu mengaplikasikan pengetahuan secara profesional dalam bidang pengelolaan bisnis, perencanaan strategi, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah manajemen strategik.
Capaian pembelajaran 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematif dan inovatif dalam konteks pengembangan atas implementasi ilmu pengetahuan, manajemen strategik, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran 2 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik manajemen strategik. Capaian pembelajaran 3 mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Capaian pembelajaran 4 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah manajemen strategik mencakup visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan, model deskriptif manajemen strategik, pengambilan keputusan strategik, analisis internal dan eksternal perusahaan, perumusan strategi, strategi unit bisnis, strategi korporasi, strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar, strategi penyehatan, divestasi, dan strategi pemimpin pasar, strategi kooperatif, pengembangan konsep dalam audit strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengawasan strategi, kemudian pemecahan kasus. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut yaitu menggunakan sistem tatap muka di kelas. Hal ini dapat menunjang keaktifan mahasiswa di mana manajemen strategik secara keseluruhan merupakan penerapan cara berpikir yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif sehingga dengan tatap muka, mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Adapun metode pembelajaran yang saya anut yaitu contextual learning. Metode ini menekankan pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana konsep-konsep yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau situasi profesional. Kemudian small group discussion. Dalam metode ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik atau masalah tertentu. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi perspektif, menyelesaikan masalah bersama, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kemampuan komunikasi. Kemudian problem-based learning. Pendekatan ini di mana mahasiswa diberikan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Mereka harus saling bekerja sama untuk memecahkan masalah, mengidentifikasikan informasi yang diperlukan, dan menemukan solusi yang tepat. Kemudian student-centered learning. Dalam metode ini, mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Dosen hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan, sementara mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Keempat, metode ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan memberdayakan mahasiswa agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional nantinya. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian ini saya lakukan secara transparan kepada mahasiswa. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan telah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Hasil penilaian yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuannya secara mandiri. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan video pembelajaran. Cuplikan video pembelajaran ini akan membahas tentang materi analisis eksternal perusahaan. Silakan disimak cuplikan video pembelajaran manajemen strategik ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen strategik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik analisis eksternal perusahaan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada sebuah pertanyaan yang harus kita bisa jawab bersama-sama. Kenapa kira-kira kita perlu melakukan analisis eksternal? Eksternal itu sesuatu yang berada di dalam atau di luar? Di luar. Kira-kira di luar itu bisa kita kendalikan enggak?
Kenapa tidak bisa kita kendalikan? Apa contohnya yang tidak bisa kita kendalikan? Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang internal. Karyawan itu internal atau eksternal? Kalau yang eksternal apa contohnya? Apa? Perilaku konsumen. Nah, jadi kita harus bisa memahami dengan baik hal-hal yang berada di luar perusahaan itu supaya perusahaan bisa tetap bisa berkelanjutan usahanya. Karena lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita pahami. Nah, kalau kita bisa memahami lingkungan eksternal perusahaan itu dengan baik, maka itu akan membuat perusahaan bisa untuk menyusun strategi. Jadi ada beberapa outline nih yang mungkin kita bahas hari ini. Apa itu analisis eksternal, kemudian analisis PESTEL, Porter 5 Force, identifikasi peluang dan ancaman, environmental scanning tools, studi kasus, dan langkah implementasi. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat secara definisi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli berkenaan dengan apa itu analisis eksternal. Kemudian analisis eksternal ini penting untuk formulasi strategi, kemudian membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan. Karena kita tahu ada sebuah idiom yang sebenarnya bisa kita ini ya, tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Apa maksudnya? Tidak ada yang berubah kecuali kita yang berubah. Bukan. Yang tetap ada itu kan perubahan kan. Pernah nggak perubahan itu berhenti? Yang lain-lain ada berhenti, tapi perubahan itu kan tetap ada. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri kan. Nah, karena perubahan itu selalu terjadi, maka kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, ini ada beberapa definisi saya kira dari buku-buku yang sudah saya bagikan di pertemuan pertama, kita bisa melihat bahwa ada definisi-definisi yang berkenaan dengan analisis eksternal. Jadi bisa menurut Fred R. Davids itu proses identifikasi dan penilaian faktor-faktor di organisasi meliputi aspek ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan hukum. Kata kuncinya semua itu berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian kalau menurut Johnson ini, analisis eksternal mencakup pemantauan, evaluasi, dan komunikasi dinamika lingkungan, makro dan industri yang menjadi sumber peluang dan ancaman bagi perusahaan. Nah, dari dua definisi ini kita melihat bahwa lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang sangat penting untuk diidentifikasi oleh perusahaan. Karena tadi kita kembali tadi bahwa lingkungan itu selalu berubah. Karena perubahan itu maka kita harus mampu beradaptasi. Contoh yang sederhana misalnya perubahan cara atau kesukaan anak muda sekarang misalnya terhadap makanan itu akan berbeda dengan generasi-generasi saya. Misalnya sekarang kayak seblak. Mungkin itu makanan kekinian kan? Iya, Pak. Tapi bagi generasi-generasi seperti saya mungkin tidak begitu suka. Mungkin generasi saya itu suka gado-gado. Tapi nggak tahu apakah generasi Gen Z ini suka juga dengan gado-gado. Nah, makanya kecenderungannya kalau perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil itu kadang-kadang lebih banyak rasa-rasanya aja tanpa melakukan upaya-upaya yang serius untuk mengidentifikasi. Nah, akhirnya apa ketika kita tidak mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan, tentu bisa mengakibatkan terancamnya keberlangsungan perusahaan. Oke. Ini juga saya kira hampir sama definisi yang disampaikan. Nah, ini ada namanya analisis PESTEL. P itu political, E itu ekonomik, S itu sosial budaya, T itu teknologi, E itu environment, dan legal hukum. Coba kita lihat satu-satu. Ada nggak perubahan kondisi politik di Indonesia yang umpamanya merubah cara orang berbisnis? Ada nggak? Coba. Ada nggak yang pernah kita lihat aja? Misalnya, apa? Kenapa misalnya? Secara online. Ya itu mungkin cara-cara orang berbisnis juga sudah berubah. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah, apa misalnya? Apa yang paling banyak misalnya usaha-usaha yang memang terkait dengan kebijakan pemerintah? Misal, jumlah komponen yang harus dipakai misalnya sebuah mobil. Sekian persen harus menggunakan komponen lokal. TKD atau apa istilahnya saya lupa. Jadi memang
aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu bagi perusahaan tertentu dia harus ikut menjalankan apa yang sudah diatur oleh pemerintah itu supaya keberlangsungan perusahaan itu bisa terus. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah, baik itu kebijakan maupun kondisi politik juga akan berpengaruh terhadap kondisi perdagangan. Misalnya, walaupun tidak terkait dengan politik, tapi kalau kita lihat tahun-tahun politik, ada nggak usaha-usaha tertentu yang usahanya lebih maju ketimbang biasa-biasa aja? Ada nggak yang kita lihat? Apa misalnya? Nah, spanduk, walaupun itu nggak ada urusannya dengan politik, tapi karena ada tahun politik, usaha-usaha spanduk atau digital printing itu jadi luar biasa. Nah, kemudian tingkat inflasi. Kalau di bidang ekonomi ada tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang tahu? Jadi kecenderungan menaiknya harga secara terus-menerus. Kalau idealnya inflasi itu sebaiknya di atas 10 atau di bawah 10? Di bawah 10. Apa dampak dari inflasi itu? Kalau misalnya terjadinya harga naik terus-menerus itu bisa menurunkan daya beli atau menaikkan daya beli? Menurunkan daya beli. Jadi makanya pemerintah dengan berbagai kebijakannya berusaha untuk mengendalikan agar tidak terjadi inflasi. Kemudian juga sosial ini, demografi, gaya hidup, dan budaya. Demografi itu apa aja misalnya? Umur, jenis kelamin, apa lagi? Usia, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan. Kenapa kira-kira kita perlu tahu itu kalau kita punya usaha masalah demografi itu? Ya, karena kaitannya dengan siapa yang menjadi pasar sasaran kita. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya kita ada usaha di kampus ini, kira-kira apa usaha yang mungkin tidak kita lakukan di kampus ini? Atau apa usaha yang mungkin kita buka di kampus ini? Fotokopi. Apa lagi kira-kira? Kantin. Apa lagi kira-kira? Jasa tulis. Hah? Jasa tulis. Jasa tulis bisa. Apa kira-kira usaha-usaha yang kita hindari di sini? Rokok. Salah satunya rokok kan. Kalau kita kaitkan ini kan kampus daerah bebas rokok. Iya, Pak. Iya. Saya kira merokok itu juga tidak bagus. Tapi di satu sisi rokok itu memberikan pemasukan yang banyak juga buat negara. Kan? Iya. Nah kemudian teknologi. Apa yang kita rasakan misalnya sekarang kalau kita kaitkan dengan kemajuan teknologi dengan cara-cara orang berbisnis? Apa lagi? Apa contohnya? Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, memudahkan kita untuk melakukan transaksi, memudahkan kita untuk apa lagi? Untuk membuat keputusan pembelian. Karena semakin banyak kita lihat sekarang teknologi itu maju, sehingga cara-cara orang berbisnis pun berbeda kan. Bagaimana kita lihat jasa layanan online seperti Shopee, Tokopedia, dan segala macam itu berkembang dengan baik. Dan satu lagi saya kira mereka juga cara-cara pembayarannya agak bisa masuk di akal. Kalau kita tidak punya duit 5 juta tapi kita bisa pay later itu kan menarik juga. Kita bisa bayar 12 bulan cicil sekian. Kemudian kayak lingkungan hidup ini, regulasi lingkungan, keberlanjutan itu juga berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Makanya ada usaha-usaha tertentu yang memang dilarang oleh pemerintah. Kalau kita misalnya di sini kayak, tahu nggak apa? Ada nggak? Kalau kita kaitkan dengan lingkungan, apa usaha-usaha mungkin dilarang secara ini tidak, tapi dibatasi. Apa? Kan, kalau kita bicara lingkungan hidup, mungkin di dekat-dekat kita ada nggak? Lingkungan hidup. Nggak, pernah dengar istilah galian C? Iya, batu pasir,
itu kan tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena kalau dibebaskan dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Kemudian kan menambang pasir pantai itu juga tidak boleh karena merusak lingkungan. Nah, semua itu kan ada kaitannya dengan politik, ekonomi. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Jadi kemampuan kita untuk melihat analisis eksternal itu secara menyeluruh itu sebuah hal yang harus kita miliki. Kita tidak bisa melakukannya secara parsial atau satu ini satu ini satu ini. Harus kita lihat secara komprehensif. Nah, kemudian legalnya juga banyak bermasalah. Misalnya apa? Ada juga perusahaan tidak memberikan kompensasi yang layak kepada perusahaan. Misalnya gaji di bawah UMR segala macam gitu ya. Ada pertanyaan dulu nak? Yang pastel nih, coba ada siapa yang bisa silakan. Berapa analisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategis sangat Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat bahwa lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Dan lingkungan eksternal itu adalah lingkungan selalu berubah-ubah. Sehingga pemahaman kita terhadap perubahan, pemahaman kita terhadap lingkungan eksternal itu menjadi penting supaya perusahaan tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik. Ya, silakan. Bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan gaya hidup atau preferensi konsumen? Nah, itu juga menarik ya saya kira ya. Karena preferensi dan selera konsumen itu perubahannya cepat atau lambat? Ya, terutama kalau menyangkut apa? Fashion. Apalagi? Makanan. Makanan dulu ada itu namanya kayak boba itu. Sekarang ada boba tapi udah beda lagi versinya kan. Iya Pak. Walaupun itu tapi versinya udah beda. Jadi saya kira kemampuan perusahaan untuk memahami perubahan yang terjadi di kalangan konsumen itu menjadi penting. Karena ketika perusahaan salah memahami arah tren itu, apa yang akan terjadi pada perusahaan? Rugi kan? Oke Pak. Rugi karena ketidakmampuan. Jadi kita memang harus hati-hati untuk melihat kecenderungan. Dari mana misalnya kecenderungan secara umum itu bisa kita lihat? Gaya hidup, apalagi? Ya, dari postingan apa istilahnya orang suka memperlihatkan bajunya 2 juta dan apa istilahnya? Flexing. Dari flexing itu bisa nggak kita mendapatkan informasi? Bisa. Ada juga orang yang flexing itu padahal kita kesehariannya kita kenal dia seperti apa. Banyak ya. Nah, jadi kadang-kadang tanpa didukung oleh data akurat, kadang-kadang karena berdasarkan flexing itu kita juga bisa salah untuk menilai lingkungan kan. Oke, saya kira untuk pastel itu udah ini. Nah, ini juga ada Porter 5 Force. Ada ancaman pendatang baru, ada kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk pengganti dan persaingan industri. Kalau misalnya kita contohkan satu usaha aja, apa kira-kira yang pendatang baru itu susah untuk masuk di Pariaman ini ada? Tidak bisa orang usaha itu. Apa sebab orang tidak bisa masuk usaha itu? Pertama soal izin mungkin ya. Yang kedua investasi yang dikeluarkan untuk usaha itu sangat besar. Apa contohnya kalau investasi yang sangat besar di Pariaman ini aja? Kalau saya persempit misalnya jasa transportasi yang tak mungkin semua orang bisa masuk apa? Yang kayak Transpadang tuh Pak. Transpadang gampang orang satu bus itu 1 miliar beberapa udah selesai. Yang lain yang mahal miliaran bahkan mungkin triliunan untuk masuk ke situ. Mungkin kita semua udah pernah menikmatinya. Jadi usaha-usaha yang susah orang masuk itu biasanya sifatnya monopoli. Apa yang kita lihat monopoli di sini? Kalau di Jakarta udah ada kan? Nggak mesti monopoli. Yang ada di Pariaman ini aja. Yang monopoli nggak ada perusahaan lain dia sendiri. Apa kira-kira yang menurut pikiran kita perusahaan yang harganya mahal di Pariaman? Ada nggak selain PTK itu di Pariaman yang bisa? Beli lokomotif yang mahal, beli gerbong yang mahal, beli tanah yang mahal, beli rel yang mahal. Ya, jadi kalau usaha-usaha yang sifatnya mahal gitu, banyak yang tidak bisa. Jadi ancaman pendatang baru itu mungkin bukan dari sejenis, tapi mungkin sejenisnya transportasi, tapi bukan kereta api. Pak, tapi kalau bukan kalau misalnya Ya, betul. Tapi tuh kereta api siapa yang coba yang bisa masuk? Nggak ada orang mau masuk kereta api. Tapi kalau misalnya rumah makan, saya kira itu. Kemudian ada contoh perusahaan yang dulu monopoli, sekarang jadi monopoli sehingga harga jadi murah. Semua kita saya kira menggunakan. Apa kira-kira? HP. Telkomsel, XL,
Eksis. Eksis. Tahu nggak dulu waktu pertama kali Telkomsel itu 1 menit berapa? Mungkin belum lahir kali. 3.000 1 menit. Jadi ada orang lagi telepon, cepat-cepat saya pakai HP ini mahal deh. Nah sekarang gimana? Kira-kira kita lebih suka ada monopoli apa enggak? Karena ternyata monopoli itu bikin kualitas produk yang dihasilkan perusahaan itu jadi tidak bagus. Iya. Jadi saya kira ada juga mungkin ya, karena tuntutan dia jadi bagus. Kayak kereta api itu zaman tahun 90-an, 80-an, 90-an dengan 2000-an itu berbeda. Nah, kenapa dia bisa berubah? Karena ada tuntutan dari masyarakat kan. Walaupun dia monopoli, karena ada tuntutan, mau tidak mau dia berubah. Banyak juga sih sebenarnya perusahaan monopoli karena ada tuntutan, dia juga berubah. Saya kayak PLN, mungkin karena banyak laporan pengaduan masyarakat sehingga mereka berubah. Nah, kemudian ada kekuatan tawar pemasok. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, katakanlah ayam goreng gitu ya, kekuatan tawar pemasok itu kan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kita. Kalau kita harus misalnya sebenarnya harga pasaran ayam goreng itu 10.000 tuh mau dia jual 12.000, kita karena kita tidak punya alternatif yang lain kan, kita akhirnya tetap terpaksa kan. Nah itu juga hati-hati itu. Makanya kekuatan tawar pemasok itu, kemudian kekuatan tawar pembeli itu juga sama-sama harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian ancaman produk pengganti. Apa contoh produk pengganti? Kalau produk substitusi istilahnya. Ya, apa yang pernah kita coba? Misalnya dari beras ke jagung itu saya kira substitusi kan. Tapi kalau dari aqua ke le mineral produknya sama. Ada nggak kita mencoba mensubstitusi produk yang kita pakai? Pernah nggak? Kalau saya kira dulu mungkin ada yang pakai sabun batangan, sekarang pindah ke sabun cair gitu kan. Walaupun itu sama-sama sabun, tapi kan mungkin ini agak berbeda. Aromanya juga berbeda. Nah, kemudian persaingan industri ini juga. Bahwa industri itu apa? Kelompok usaha yang sama ya. Iya. Kalau misalnya di dalam persaingan ketat itu kan luar biasa juga. Jadi untuk topik ini ada yang mau ditanya? Oke, saya kira mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Karena nanti akan saya berikan tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan. Kita seperti biasa berkelompok tentang, coba dicari nanti satu perusahaan aja, lakukan analisis eksternal berdasarkan yang tadi aja yang telah kita diskusikan di awal. Ada analisis pestel dengan quarter 5, karena tugas ini nanti bisa membuat kita lebih bisa memahami bagaimana kondisi-kondisi yang ada di eksternal perusahaan itu, sehingga kita bisa punya perspektif yang baik bagaimana kita mengelola perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin itu aja untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelumnya saya absen dulu. Ada Aldrin, ada Anugrah, Hilal Muhammad, Habib, ada Novaldi, Tuti, Nesa, Novita Sari, Dimas, Gilang Valentino, Muhammad Alfarizi, Rinaldo, Jody, Olive Putra, Miftahulati, Fitri Nur Imami, Ilahi, Khairunisa, Suci, Faiza, Yolanda, Sauma. Hadir Pak. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.